Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini hari pertama ya, ketemu sama Bapak. Nama Bapak Muhammad Mukhlis. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Hari ini Bapak akan membahas tentang tipologi manusia. Mungkin di antara kalian ada yang baru dengar ya, tipologi manusia itu apa sih? Lanjut ya. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu pemahamannya atau definisinya. Apa sih tipologi manusia? Tipologi manusia adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atau dasar faktor-faktor tertentu. Jadi manusia itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan faktornya masing-masing. Kita lanjut. Jadi, dalam tipologi manusia kali ini yang akan kita bahas, kita akan fokus ke 3 hal. Yang pertama, tipologi konstitusi. Yang kedua, tipologi temperamen. Yang ketiga, tipologi kebudayaan. Kita lanjut ya. Yang pertama, fokusnya pembahasannya tentang tipologi konstitusi. Jadi kalian harus fokus, harus siap dengerin Bapak. Pelan-pelan Bapak kasih tahu penjelasannya. Jadi yang pertama ada tipologi konstitusi. Tipologi konstitusi merupakan tipologi yang dikembangkan atas aspek jasmania. Tokoh-tokohnya ada Hippocrates dan ada Galenus, De Giovanni, Viola, dan Sigurd Seldon. Jadi di sini fokusnya kepada aspek jasmanianya, bukan ke aspek-aspek lain. Jasmania itu lebih ke arah badannya, lebih arah ke fisiknya. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya tipologi yang tadi tokohnya yaitu ada Hippocrates, Galenus. Kalau kalian perhatikan di sini ada cairan tubuh dominan, ada prinsip, ada tipe, dan sifat-sifat khasnya. Ada cole, melanchole, plekma, sanguis. Prinsipnya tegangan, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cole. Kalian bisa lihat cairan tubuh dominan cole itu maksudnya adalah prinsipnya tegangan, tipenya koleris. Sifat-sifatnya khas, penuh semangatnya, optimisnya, emosional, keras hati. Jadi kalian berasa ngaca ya sama diri kalian sendiri. Kira-kira gue bagian yang mana ya? Apakah gue bagian koleris? Yaitu bagian sifat-sifat yang penuh semangat, terus jadi orang tuh optimistis, percaya diri, emosional juga, mudah baper, dan hatinya tuh teguh, keras. Bukan hati keras kayak batu ya, tapi hatinya keras tuh, pendiriannya kuat. Yang kedua ada melankoli. Prinsipnya penegaran betul. Ada melankolis. Di situ pemuram. Pemuram tuh kadang-kadang suka bengong, terus ada daya juangnya lemah, dia tuh lebih ke arah pesimistis. Lalu mudah kecewa, dan yang terakhir tadi Bapak bilang pesimistis. Jadi kalau kalian di bagian yang kedua ada melankolis, di sini kalau kalian ngerasa orangnya mudah baper, terus dikit-dikit kecewa, dikit-dikit frustasi atau udahlah Pak, saya bodo amat lah, lihat nanti aja, itu salah satunya ciri-cirinya ada di melankolis. Yang ketiga ada namanya plekmatis. Plekmatis ini lebih ke arah berpendapat tenang. Jadi dia nggak yang gerasak gerusuk atau yang kayak kalau kalian lihat orang-orang tuh proaktif, tapi dia ini kalem orangnya. Terus berpendiriannya kuat. Jadi kalau dia punya suatu keputusan tuh atau suatu pemilihan dalam hidup itu, dia keputusannya kuat, jalaninnya juga kuat. Yang ketiga ada setia. Nah ini nih yang biasanya keuntungan atau hal positif dari anak-anak plekmatis atau orang-orang plekmatis, yaitu setia. Yang terakhir adalah tidak emosional. Dia nggak mudah baper. Dia tuh lebih kalau misalnya dia kecewa, dia bisa menyeimbangkan atau bisa membawa badannya tuh tubuhnya buat nggak mudah banget emosional. Yang keempat adanya sanguis. Sanguis itu lebih ke arah ekspansivitas atau sanguinis, bersemangat dia orangnya. Jadi kalau sekolah tuh bersemangat, hidup juga bersemangat, penuh gairah, ramah, baik sama orang, entah itu dia kenal atau ke teman-temannya atau ke keluarganya. Mudah berubah pendiriannya. Jadi kadang-kadang dia ngikutin situasi nih. Kalau situasinya lagi santai, tapi kalau lagi situasinya lagi formal, serius. Ini adalah tipologi tentang Hippocrates, Galenus. Kita lanjut yang ketiga. Tipologi Viola. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di depan, ini ada gambar yang beda-beda. Ada 3 gambar orang atau fisik orang. Kalian bisa lihat mulai dari rambutnya yang warna abu-abu, kuning sama hitam ya.
Jadi kalau kalian lihat, perhatikan di sini ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama ada mikrospansinis, ukuran-ukuran menegak relatif dominan sehingga orang yang kelihatan tinggi jangkung. Jadi yang pertama itu yang di ujung, yang sebelah sini. Dia ukurannya menenggak relatif dominan sehingga orang yang kelihatan jangkung. Jadi kalau kalian lagi ngaca nih di depan kaca, kalau kalian lebih tinggi, terus orangnya jangkung, kalian bisa jadi salah satu dari tipologi viola ini adalah mikrospansinis. Yang kedua ada normospansinis atau ukuran menegak dan datar seimbang sehingga orang kelihatan seimbang. Jadi bisa dibilang kurus enggak, gemuk juga enggak. Dia seimbang bagian badannya. Yang ketiga ada namanya makrospansinis. Ukuran datanya relatif dominan sehingga orang kelihatan pendek gemuk. Jadi dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget, pendek, tapi dia berisi atau gemuk. Ini yang dibilang dengan tipologi viola. Kita lanjut. Yang kemudian, kalau kalian bisa lihat di sini ada namanya tipologi segaut. Tipologi segaut ini ada yang dimana orang yang kuat susunan sarafnya, adanya ciri-cirinya langsing, tulang tengkoraknya, bagian atas besar sekali. Lalu yang kedua ada tipe respiratoris. Yang ini nih, 1, 2, 3. Kalau kalian perhatikan, tipe respiratoris ini orang yang pernalannya berusaha udara, bentuk lidahnya membusung, wajahnya lebar dan sebagainya. Kalau kalian bisa lihat di sini. Yang ketiga ada namanya tipe digestif. Orang-orang yang kuat pencernaannya berusaha makan makanan, ciri-cirinya perutnya besar, pinggangnya lebar dan sebagainya yang ini. Yang terakhir ada namanya muskular atau muskular yang ini. Orang yang kuat fungsi motoriknya, biasanya dia anak-anak aktif yang dia lebih ke arah perbuatan atau bukan ke arah omongannya tapi ke arah perbuatannya. Ciri-cirinya anggota badannya serba panjang. Kalian bisa lihat perbandingannya, dari mukanya aja udah kelihatan beda banget. Ini kalau dari badan dari perempuannya, yang ini dari prianya. Yang ini namanya tipologi Segaut. Next ya. Nah, selanjutnya ada namanya tipologi Sheldon. Di sini ada 3 juga, ada ektomorf, mesomorf, sama endomorf. Kita yang pertama dulu sebelah sini. Yang sebelah sini artinya dimensi tinggi dan dimensi lainnya, 2 dimensi lainnya rendah. Organ yang berasal dari kulit sistem syaraf berkembang lebih baik. Ciri-cirinya jangkung, orangnya tinggi ya, dadanya kecil, nggak terlalu melebar. Lalu pipinya lemah, otot-otot tidak terbentuk. Jadi kayak kalau kalian punya otot-otot tuh nggak terbentuk, nggak six pack, nggak terlalu begitu, tapi lebih ke kurus. Yang kedua ada tipe mesomorfi yang di tengah. Tipe mesomorfi ini dimensinya tinggi dan 2 dimensi lainnya rendah. Organ yang berasal dari mesodem atau otot-otot pembuluh darah jantung berkembang lebih baik. Ciri-cirinya kokoh, keras, ototnya kelihatan, dan tahan sakit. Biasanya orang-orang ini otot-otot di bagian tertentunya kelihatan, seperti di perut, 6 kotak atau 9 kotak misalnya. Di sininya ini ada ototnya juga. Yang ketiga ada tipe endomorf. Dimensi endomorf tinggi dan 2 dimensi lainnya rendah. Organ yang berasal dari endodem, sistem digestif, berkembang lebih baik. Ciri-cirinya lembut, gemuk, tinggi badan relatif rendah. Jadi orang-orang yang di sebelah sini itu lebih arah lembut, orangnya nggak terlalu suka kekerasan juga. Yang kedua gemuk, beda banget sama yang di tengah sama yang di ujung. Tinggi badan relatif rendah. Dia biasanya dibilang tinggi banget, pendek juga enggak. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tipologi temperamen. Di sini tokohnya adalah Plato. Kalian bisa lihat. Yang pertama tipe manusia yang terutama dikuasai oleh pikirannya yang sesuai untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Biasanya orang-orang di tipe nomor 1 ini adalah orang-orang yang pemimpin dalam pemerintahan, seperti misalnya kerajaan. Kalau di Indonesia tuh ada pemerintahan seperti RT, RW, desa, kepala desa, dan lain-lain. Yang kedua ada tipe manusia yang terutama dikuasai oleh kemauannya untuk menjadi tentara. Jadi buat kalian yang cita-cita menjadi tentara, polisi, kalau menurut Plato dia masuk ke nomor 2. Yang nomor 3, tipe manusia yang dikuasai oleh hasratnya. Di sini juga ada sebelahnya. Ini beda tokoh ya. Kalau yang tadi ada Plato, ada 3. Di sini ada Heymans. Heymans menyatakan bahwa manusia memiliki tipe-tipe kepribadian yang bermacam-macam, namun dapat digolongkan menjadi 8 tipe atas dasar kualitas jiwanya, yaitu emosionalitas, proses pengiring, sama aktivitasnya. Emosional itu lebih ke arah marahnya, seneng, bahagia, dan lain-lain. Proses pengiring dan aktivitasnya. Kita lanjut ya. Ada namanya tipologi kebudayaan. Nah,
tipologi kebudayaan ini dibandingin yang lain-lainnya, mungkin bagian ini yang paling mudah kalian pahami ya. Dalam tipologi kebudayaan ini biasanya lekat banget sama kita warga Indonesia. Yang pertama ada dalam nilai budaya domina pengetahuan. Tipenya tuh manusia teori. Itu tingkah lakunya berpikir. Jadi ada manusia di mana dia manusianya tuh lebih banyak berpikir dulu gitu, lebih banyak sebelum bertindak tuh dia berpikir dulu. Nah, itu masuknya tingkah lakunya berpikir. Yang kedua dari sisi ekonomi, nilai budayanya. Manusia ekonomi dia bekerjanya sesuai dengan profesi masing-masing. Ada kayak guru, pilot, tentara dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, ada kesenian. Kesenian ini biasanya dia manusia estetis atau dia sangat detail banget sama yang namanya keindahan-keindahan. Dia tuh suka banget memperhatikan hal-hal kecil yang menurut dia tuh indah. Dia suka banget sama seni-seni, biasanya dia kayak misalnya pelukis, seniman, dan lain-lain. Lalu ada namanya agama, manusia religius, tipenya tingkah lakunya memuja, dia lebih ke arah kepercayaan masing-masing, memuja, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada namanya yang terakhir, ada namanya masyarakat, manusia sosial, dia berkorban. Di sini lebih ke arah dia berinteraksi satu sama lain. Dia banyak pergaulannya juga di sana dan dia lebih banyak berkorbannya. Dan yang terakhir ada politik, ada manusia kuasa, dia berkuasa. Nah, ini biasanya yang terakhir ini adalah manusia berkuasa yang dia tuh sama jabatan tuh prioritas banget. Jadi dia inginnya tuh berkuasa dan berkuasa. Ini yang Bapak bilang dalam hal tipologi kebudayaan ya. Nah, setelah tadi Bapak sudah menjelaskan tipologi manusia ada 3, maka Bapak akan memberikan tugas di mana pertanyaannya cuma 1, kalian bisa baca di sini. Dari 3 tipologi manusia, pilih satu yang cocok denganmu dan berikan alasannya. Nanti tugas ini akan Bapak berikan di Google Classroom atau di Google Meet. Nanti Bapak akan share di WhatsApp. Nanti lebih jelasnya teknisnya di situ. Bapak berharap kalian bisa mengerjakan, bisa mengumpulkan tepat waktu. Karena ini akan mempengaruhi nilai kalian juga dalam hal mata pelajaran kita hari ini. Dari Bapak cukup, ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga kita ketemu lagi minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian, semangat belajarnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.